Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqina ma'wa wallazi arsala Muhammadan ila kafatin nas basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaquna fawjan azima kama qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, dan Allah yang telah menakdirkan kepada kita, khususnya pada hari ini, pada siang hari ini, kita berada di rumah Allah yang mulia, yang akbar ini, Masjid Al-Abrar. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, dan tentunya hatta kepada kita semua. Hadirin undangan Allah dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khotib akan memaparkan sebuah tema yang istimewa, yang sangat urgen bagi kita semua di dunia dan di akhirat, yakni fadailu suratil ikhlas lizaman walisamat fid dunya wal akhirah. Bahasa Arab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa kita sehari-hari artinya adalah keutamaan, keistimewaan, keagungan dan hikmah surat Al-Ikhlas bagi kehidupan kita dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Hampir semua orang hafal surat Al-Ikhlas ini, tetapi khotib akan menyampaikan kajian yang mendalam dan komprehensif serta paradigma yang istimewa dari surat pendek tadi itu. Hadirin rahimakumullah, suatu saat
di Madinah, dan pada waktu itu adalah di musim panas yang sangat ekstrim, teramat sangat panas. Rata-rata 52 sampai 50 derajat Celcius. Betapa panasnya. Sehingga pada saat itu banyak orang yang tidak mampu. Kemarin saja ketika menunaikan ibadah haji, hadirin rahimakumullah, sejuta orang lebih meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak kuat menerima teriknya matahari sampai 52 derajat Celcius. Yang terjadi pada saat itu, hadirin rahimakumullah, di saat betapa ekstrim dan panasnya, ternyata ketika baginda Rasul keluar dari Masjid Nabawi, masjidnya tidak sebesar seperti sekarang, hadirin rahimakumullah. Ternyata ada suatu keadaan yang istimewa dan luar biasa. Yaitu apa? Ketika keluar dari Masjid Nabawi, maka ternyata memang udaranya di tempat yang lain panas, tetapi di sekitar dan di seantero Masjid Nabawi itu dalam keadaan teduh, dalam keadaan kondusif, dalam keadaan tenang dan luar biasa, hadirin rahimakumullah. Tiba-tiba, hadirin rahimakumullah, turunlah malaikat Jibril. Dari langit ke-7, hadirin rahimakumullah, malaikat Jibril turun. Untuk apa? Ingin bertemu dengan baginda Rasul. Dan ketika berjumpa di hadapan baginda Rasul, maka baginda Rasul itu adalah menyampaikan apa? Muhadasah, dialog interaktif. Bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa hari ini udara yang ada di kota suci Madinah ini berbeda dengan di hari-hari yang lain? Seperti tadi, sejuk, damai, segala macam. Padahal di sekelilingnya itu adalah panas luar biasa. Hadirin rahimakumullah, maka malaikat Jibril itu merespon dengan komprehensif, universal, dan luar biasa. Apa? Wahai Rasulullah, bahwa sahabatmu yang engkau cintai itu adalah baru saja meninggal dunia. Rasul bertanya, kenapa? Karena sahabat-sahabat yang lain biasa ada yang meninggal dunia dan banyak yang meninggal dunia dan kemudian udara biasa saja. Bukan begitu ya Rasulullah. Tetapi adalah ketika seorang sahabat yang meninggal dunia ini adalah istimewa. Kenapa istimewa? Karena disolatkan oleh 140.000 malaikat yang turun dari langit. Betapa hari rahimakumullah yang tadinya panas menjadi tidak panas. 140.000 malaikat turun dari langit menyolatkan sahabatmu yang istimewa ini. Siapa rahimakumullah? Sahabat ini. Sahabat ini bernama adalah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Kemudian baginda Rasul bertanya lagi, ya Jibril, apa keistimewaan, keutamaan dari sahabat ini sehingga disolatkannya luar biasa oleh malaikat yang begitu banyak? Dan baginda Rasul ikut menyolatkan, hadirin rahimakumullah. Apa gerangan dan respon dari malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab bahwa Muawiyah ini adalah sahabatmu yang memiliki al-mayyazat. Bahasa kita ini adalah is the best di antara sahabat-sahabat yang lain. Apa? Karena istiqomah mendawamkan secara kontinu membaca surat Al-Ikhlas. Wahai Jibril, aku tiap hari membaca surat Al-Ikhlas. Sahabat yang lain juga sama, tetapi ini adalah luar biasa. Kenapa? Karena setiap aktivitas, setiap amaliyah, setiap gerakan dengan 4 itu, ketika berjalan, ketika berdiri,
ketika duduk, ketika berbaring, maka ternyata sahabat ini tidak pernah berhenti membaca surat Al-Ikhlas. Luar biasa didukung Allah. Oleh karena itu maka disolatkan oleh malaikat yang secara kuantitas luar biasa tadi, dan baginda Rasul dibisikkan oleh malaikat Jibril bahwa itu sahabat akan menyertai di belakangmu sama-sama dengan Anda masuk ke surga. Di belakangmu ya Rasulullah, luar biasa. Ini adalah fadilah keutamaan surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu maka Anas bin Malik menyampaikan di dalam kitab Imam Al-Baihaqi ada 12 keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini, hadirin rahimakumullah. Yang terpenting melalui mimbar yang mulia ini, hadirin rahimakumullah, satu hari satu malam kita jangan pernah tinggal membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. 100 kali, hadirin rahimakumullah. Tidak lama, 6 menit baca itu, hadirin rahimakumullah. Minimal, maksimal, tanpa batas. Kenapa? Secara kualitatif kita 100 kali, tetapi adalah secara kuantitatif berapa saja, hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena untuk kita di dunia dan di akhirat ada 12 keutamaan dahsyatnya surat Al-Ikhlas, hadirin rahimakumullah. Waktu kita terbatas, khotib akan menyampaikan sebagian dari 12 itu. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, yang pertama yang termaktub di dalam surat Al-Ikhlas itu adalah As-Samadu. Apa mana As-Samadu? As-Samad itu artinya, hadirin rahimakumullah, Allah yang menciptakan langit, 7 lapis langit beserta isinya. As-Samad itu Allah yang menciptakan bumi dengan isinya 7 kali lipat. Luar biasa, hadirin rahimakumullah. Allah yang menciptakan 8 surga. 8 surga, hadirin rahimakumullah. Dan ranking pertama itu, klaster pertama itu adalah Firdaus. Dan Allah sediakan surga Firdaus itu adalah bagi orang-orang yang senantiasa datang ke masjid. Luar biasa, Allah. Itulah As-Samad. Allah yang menciptakan 8 macam surga, dan Allah sediakan bukan untuk jin, bukan untuk setan, bukan. Tetapi adalah untuk orang yang senantiasa hadir di masjid. Itu yang pertama, Allah. Berikutnya Allah menciptakan apa? Neraka. Ya, Allah menciptakan neraka itu akan diisi oleh manusia. Maaf, manusia yang bagaimana? Manusia yang hatinya qalbun qasih, hatinya yang keras. Ketika diundang oleh Allah, dia tidak datang, tidak mendengar, api-api tidak kedengaran. Hadirin rahimakumullah, dengan berbagai alasan tidak ke masjid. Ini Allah sediakan itu. Kemudian As-Samad itu adalah Allah yang menciptakan kita. Dan Allah yang membatasi umur kita, rahimahullah. Dan Allah yang menjamin kehidupan kita. Allah memberikan garansi kehidupan kita. Bahwa di dunia ini, rahimahullah, tidak ada yang tulul hayat. Tidak ada yang for long time. Tidak ada. Semua adalah tawilan. Semua adalah sebentar, rahimahullah. Inilah As-Samad. Yang kedua, makna dari surat Al-Ikhlas ini, itu yang pertama. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, ketika kita duduk sholat, itu kita membaca doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzukni. Itu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan, kami meresponnya. Yang kedua, Allah memberikan abwabur rizki min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itulah Al-Ikhlas, hadirin rahimakumullah. Maka baginda Rasul tidak pernah berhenti membaca surat Al-Ikhlas. Tahukah engkau siapa orang yang istimewa di hadapan baginda Rasul? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu ketika berjalan, dulu kan ada, kalau sekarang tasbih, kalau dulu kan ada catatan-catatan begitu. Abu Bakar Siddiq itu senantiasa mendawamkan surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah, tahukah Utsman bin Affan? Tahu kita? Siapa? Beliau itu adalah yang sampai hari ini mempunyai apa? Mempunyai aset rekening, hadirin rahimakumullah. Kalau sekarang ATM masih ada di Madinah dan di Mekah. Itu adalah
hotel bintang 5, tapi satu pun tidak diambil untuk keluarganya, tidak, tapi untuk masjid dan untuk fisabilillah. Inilah abwabur rizki. Surat Al-Ikhlas luar biasa. Yang ketiga rahimakumullah, keutamaan surat Al-Ikhlas itu adalah apa? Sebagai penolong hidup kita, penolong. Di mana penolongnya? Penolongnya ketika kita memerlukan pertolongan. Di mana hari rahimakumullah? Di dunia ada istri, ketika sakit kita diantar ke rumah sakit. Ada anak, ketika kita tidak membawa driver, oleh anak diantarkan. Tapi adalah pada satu saat yauma yafirru mar'u min akhihi, akan berpisah semua. Kapan? Ketika di kuburan hari rahimakumullah. Surat Al-Ikhlas akan hadir di tengah-tengah orang yang sedang berada di kuburan. Untuk apa? Al-Ikhlas berkata kepada Allah bahwa aku adalah yang sering dibacakan oleh hamba ini. Artinya apa? Menjadi maunah, penolong, penyelamat di alam kubur hari rahimakumullah. Believe or not, percaya atau tidak, semua ini adalah camat, semua akan ke kuburan hari rahimakumullah. Rumah boleh saja berapa? 3, 4. Kemudian mobil juga boleh, saudara tulisan dijual, beli lagi hadirin rahimakumullah. Silakan. Tetapi ingat, itu semua adalah sesaat sementara. Tetapi di alam kubur itu adalah hadirkan bacaan surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya hadirin rahimakumullah. Itu yang ketiga. Yang keempat hadirin rahimakumullah. Yang keempat, bahwa hidup kita ini semua harus ikhlas. A'maluna kulwa ikhlasun, surat Al-Ikhlas. Ikhlas hadirin rahimakumullah. Apapun yang kita kerjakan ikhlas. Bahwa kita adalah hadir, tidak bawa apa-apa. Kita juga ketika berada di dunia, kita adalah insya Allah memiliki apa-apa. Tetapi ketika kita kembali kepada Allah, tidak membawa apa-apa. Laisa fi syai'un, tidak ada hadirin rahimakumullah, kecuali adalah amal yang baik dan amal yang tidak baik. Kedua-duanya dibawa hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu maka Al-Ikhlas hadirin rahimakumullah sebagai bekal hidup ini. Yang kelima, dan ini adalah yang terakhir hadirin rahimakumullah. Yang kelima, suatu saat hadirin rahimakumullah, itu di Masjid Nabawi ketika baginda Rasul memaparkan tentang bagaimana udara yang tadi. Kemudian Umar bin Khattab itu kan luar biasa cerdas, kritis, bertanya. Ya Rasulullah, ini bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kemudian selain 12 tadi, apalagi keutamaan itu? Keistimewaan dari baca surat Al-Ikhlas itu. Baginda Rasul bersabda, ini hadis sahih hadirin rahimakumullah. Man qara'a, itu bukan bahasa saya, itu baginda Rasul yang bersabda. Man qara'a surat Al-Ikhlas, barang siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, bustanun lahu, maka akan disediakan taman surga. Luar biasa. Bertanya lagi, bagaimana kalau bacanya 20 kali? 2 taman surga. Bagaimana kalau 30 kali baca surat Al-Ikhlasnya tiap hari? Disediakan 3 taman surga. Kemudian last final, kemudian Umar bin Khattab bertanya, kalau begitu akan banyak taman di surga, taman-taman di surga. Oh iya, banyak hadirin rahimakumullah, banyak, tergantung bagaimana amal-amal. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa, walaupun misalnya ke belakang kita belum menerima materi ini, maka ini adalah materi yang terpenting bagi kita untuk bekal di dunia dan di akhirat. Karena yang menyampaikan ini adalah bagaimana Malaikat Jibril dengan baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu baginda Rasul menyampaikan, maka memesankan jangan sampai kita berhenti tidak mengucapkan surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kekuatan untuk senantiasa mendawamkan, ya, membaca surat Al-Ikhlas, karena itu adalah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita nanti bertemu bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa wa nafa'ani tilawatahu inna wal ghafurur rahim.